Halo, selamat datang di channel Indo History. Kali ini, saya akan membahas tentang salah satu peristiwa tragis yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001, yaitu konflik Sampit. Apa itu konflik Sampit? Siapa saja yang terlibat? Apa penyebab dan dampaknya? Mari kita simak bersama. Konflik Sampit adalah sebuah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Konflik ini bermula sejak tanggal 18 Februari tahun 2001, ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik ini kemudian meluas ke seluruh provinsi Kalimantan, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini melibatkan dua buah etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Latar belakang konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan pada era 1930-an di bawah program transmigrasi, yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000. Transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. KMA, Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di Desa Kerenpangi pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Konflik Sampit juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya bagi kedua etnis tersebut maupun bagi negara secara keseluruhan. Dampak sosial antara lain adalah adanya trauma psikologis bagi korban dan keluarganya. Adanya diskriminasi dan stigma sosial bagi kelompok minoritas atau minoritas tertentu. Adanya polarisasi ideologi dan politik antara kelompok pro atau anti Madura atau anti Dayak. Dampak ekonomi antara lain adalah adanya kerugian material bagi para pelaku atau korban konflik. Adanya gangguan produksi dan distribusi barang-barang penting seperti beras atau minyak sawit. Adanya penurunan investasi dan pariwisata akibat ketidakstabilan politik dan keamanan. Dampak politik antara lain adalah adanya penurunan legitimasi pemerintah pusat maupun daerah yang tidak mampu menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Adanya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara seperti TNI, Polri, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Adanya ancaman terorisme radikal yang mengincar kerusuhan antar etnis. Untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama melakukan upaya-upaya seperti: pertama, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban dan keluarganya, baik berupa asuhan jiwa, rehabilitasi fisik maupun psikologis, maupun pemulihan ekonomi. Kedua, melakukan dialog lintas agama dan lintas etnis untuk membangun rasa persaudaraan dan toleransi antara suku Dayak dan Madura. Ketiga, mendorong rekonsiliasi nasional dengan menghormati hak-hak asasi manusia, menghapus stigma negatif terhadap kelompok minoritas atau minoritas tertentu, serta menghapus polarisasi ideologi dan politik. Keempat, meningkatkan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan wilayah perbatasan Kalimantan.
Kelima, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, perdagangan senjata api, perdagangan narkoba, dan lain-lain yang dapat memicu konflik-konflik baru. Demikianlah video yang saya buat tentang konflik Sampit. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe channel Indo History. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.